Shalom, jemaat Tuhan, GBKDC. Jumpa lagi dengan kami, tim pelayanan GBKDC. Mari pada siang hari ini kita mau memuji Tuhan, kita mau menyembah Tuhan. Kita berdoa. Bapa, kami bersyukur Tuhan Yesus, kalau saat hari ini Tuhan kami masih bisa menyembah-Mu, kami bisa memuji-Mu, masih bisa mendengarkan firman Tuhan. Kami tahu Tuhan Yesus semua karena bukti kasih-Mu yang besar atas kami. Bapa, pimpin ibadah kami saat hari ini dari awal hingga akhirnya. Tuhan pimpin ibadah kami, urapi kami semuanya, sehingga Tuhan setiap pujian yang kami naikkan, firman Tuhan disampaikan, semuanya menjamah semua umat-Mu yang di rumah. Di dalam nama Yesus, haleluya, amin. Mari kita puji Tuhan, Tuhan Allah yang maha besar. Yesus
selamanya. Yesus, kau sungguh baik. Yesus, kau sungguh baik. Yesus, namamu indah. Yesus, ku cinta kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu. Ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Jemaat Tuhan, dari hatimu katakan, Yesus, kau sungguh baik. Yesus, kau sungguh baik. Yesus, namamu indah. Yesus, ku cinta kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu. Ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau memujimu, ku mau memujimu. Ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau memujimu, ku mau memujimu. Ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau memujimu, kan mau memujimu Tuhan. Ku selalu Selalu memuji dan menyembahmu Yesus. mau menyembah, Dari hati kami yang dalam, selalu sembah. kami rindu terus menyembahmu Tuhan. Terima Yesus, semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau memujimu, ku mau memujimu. ku selalu mau menyembah. Kami sembah Kau Tuhan, Ku selalu sembah. Allah yang ajaib. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya Mari jemaat Tuhan, kita puji Tuhan sebagai rasa syukur kita. Puji Tuhan sebagai rasa ucapan syukur kita untuk memelihara lagi atas kita. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu. Ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu.
ku mau memujimu, ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Haleluya Yesus. Amin. Shalom Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, jemaat yang diberkati Tuhan. Kiranya damai sejahtera, rahmat dan kasih karunia Allah menyertai kita sekalian. Kalau minggu ini kita kembali bertemu setelah minggu lalu kita membahas satu bagian firman Tuhan tentang kasih Allah, kasih yang begitu agung, bahkan kasih itu sampai pada kekekalan, bahkan pada orang-orang yang ada di dalam neraka sekalipun. Tapi sayangnya mereka yang ada di neraka justru menerima kasih Allah di dalam bentuk yang dia rasakan sangat pahit. Oleh karena itu, minggu lalu kita jelaskan sebaiknya kita menerima kasih Allah dengan cara yang benar, sehingga di bumi ini kita memiliki Dia, sehingga menjamin keselamatan kasih Allah nanti dalam kekekalan. Sungguh sesuatu yang sangat berharga. Kita akan baca kembali Lukas pasal 4 ayat 18-19 yang merupakan suatu misi Allah sendiri. Roh Tuhan ada padaku, oleh sebab Ia telah mengurapi aku, kata Tuhan Yesus, untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang miskin, dan Ia telah mengutus aku untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang yang tertawan, dan memberikan penglihatan bagi orang-orang yang buta, untuk membebaskan orang-orang yang tertindas, untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan telah datang. Mari kita berdoa. Bapa, kalau sebentar kami akan merenungkan sebagian dari firman-Mu, ajar kami juga Tuhan untuk memahaminya, tidak hanya memahami dan mengerti dan menyimpannya dalam hati kami, bahkan kami boleh mengaplikasikannya dalam hidup ini, sehingga kasih-Mu yang agung itu boleh juga dirasakan oleh banyak orang melalui segala perbuatan kami, yang juga di dalam pertolongan dan anugerah. Berkati setiap kami Bapa. Di dalam nama Yesus Tuhan kami ucap syukur dan berdoa. Amin. Saudaraku yang dikasih Tuhan, kembali kita akan membahas Lukas pasal 4 ayat 18 dan 19 tadi. Saudara, dari zaman dahulu kala, pada dasarnya manusia sudah ditaruh satu benih oleh Allah, bahwa ada Sang Pencipta, ada Sang Agung, yaitu Allah sendiri. Dan manusia akan kosong tanpa Dia, dan manusia akan mencari Dia. Saudara, Alkitab juga menjelaskan hal tersebut. Dari zaman dahulu kala, saudara, orang mencari Allah, orang ingin mendapatkan Sang Allah. Dengan cara apa mereka mendapatkannya? Mereka mendapatkannya melalui agama-agama yang mereka desain, yang mereka buat supaya mereka mencapai jalan Allah. Apakah Allah berkehendak atas hal itu? Ya, karena manusia sudah ditaruh benih Allah di dalamnya. Karena memang manusia adalah ciptaan Allah. Jelas manusia ingin mencari Sang Pencipta. Tapi apakah Allah berkenan dalam agama yang mereka desain untuk mencari Sang Allah? Mungkin iya, mungkin tidak. Tapi yang pasti manusia akan gagal mencapainya. Karena apa? Karena rancangan manusia untuk mendapatkan Allah itu sama saja rancangan manusia, saudara dan saya, ingin mencapai, ketemu, katakanlah Donald Trump, Presiden Amerika yang sangat top itu gitu. Atau mungkin kita pengen ketemu Pak Jokowi yang lebih sederhana. Mudahkah? Jelas tidak. Melalui suatu birokrasi yang sangat rumit dan sulit. Kecuali Dia sendiri yang kita mau ketemui, mau ditemui.
dan kita dipanggil oleh Dia untuk menemui Dia. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, Allah menyadari hal itu dari zaman ke zaman. Makanya Allah menciptakan, Allah meng-create Abraham yang kita kenal sebagai Bapa orang beriman. Allah memilih Abraham sebagai suatu contoh bagaimana jalan keselamatan bisa dirancang. Dan jalan keselamatan memang rancangan Allah sendiri. Ya saudara, melalui Abraham Allah memberikan jalan keselamatan ini. Allah berjanji kepada Abraham, melalui Abraham seluruh bangsa akan diberkati. Saudara dan saya pun diberkati gara-gara Allah memilih Abraham untuk menjadi bapa orang beriman. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, jalan menuju kekekalan hanya melalui jalan Allah. Kita tidak bisa pungkiri hal itu, saudara. Pertanyaannya sekarang, makanya dari Abraham turunlah suatu bangsa, umat pilihan Allah, umat Israel. Ya saudara, memang umat Israel adalah bangsa pilihan Allah, umat pilihan Allah. Tapi Alkitab kita jelas mengatakannya, bukan keturunan Abraham secara jasmania yang menjadi umat Allah. Benar mereka dibebaskan Allah dari Mesir, tapi bukankah mereka juga dimusnahkan Allah di padang gurun? Karena apa? Karena rebellion, karena pemberontakan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, jalan Allah itu melalui Abraham, melalui iman yang Allah katakan, iman Abraham. Iman yang memberikan ketundukan kepada Sang Pencipta. Apapun yang diperintahkan Dia. Abraham menurut ketika bahkan dia harus mempersembahkan Ishak, anak yang paling dia kasih, anak yang dia tahu, anak perjanjian, anak yang dia tahu, anak yang dari Allah, anak yang Allah sendiri berkata kepada Abraham untuk dipersembahkan dan dipersembahkan bagi Allah. Abraham sudah tahu, saudara, dan Abraham taat bahwa sepertinya perintah Allah itu bahkan bertolak belakang dengan janji sebelumnya. Tapi dengan iman Abraham melakukannya. Kenapa? Karena dengan iman yang sungguh dan iman yang benar kepada Allah, kita bahkan berani melakukan segala perintah Allah yang mungkin sepertinya bertolak belakang. Sepertinya bertolak belakang. Padahal sungguh tidak, saudara yang dikasihi Tuhan. Kalau kita tunduk dan taat kepada perintahnya dan segala perintahnya adalah damai sejahtera dan sukacita. Dan terbukti bukan? Abraham dengan ketulusannya melakukan perintah itu yang mungkin dia pikir bertolak belakang, tapi dia diberikan hikmat oleh Allah akan ada kebangkitan. Saudara, kita mungkin tidak heran saat ini ada kebangkitan, karena kita mungkin sudah melihat banyak kebangkitan. Yesus bangkit, kisah-kisah kita pada orang yang dibangkitkan. Tapi di zaman Abraham mana ada cerita itu, saudara? Tapi Abraham percaya ada kebangkitan. Dia percaya Ishak mati dan Ishak akan dibangkitkan dan Ishak kembali menjadi dia. Dia percaya, padahal itu tidak pernah ada. Memang iman itu dahsyat. Iman yang dari Allah memang luar biasa. Kalau iman yang dari Dia, itu iman yang sungguh-sungguh agung dan mulia. Iman yang bahkan kita tidak bisa pahami dengan benar, tapi toh kita melakukannya karena tunduk kepada Allah. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, tapi janji Allah kepada Abraham bukan keturunan fisik bangsa Israel. Apa janji Allah? Janji Allah ada dalam Galatia 3 ayat 16. Coba kita baca Galatia 3 ayat 16. Di Galatia 3 ayat 16 dikatakan, adapun kepada Abraham diucapkan segala janji itu, dan kepada keturunannya. Tidak dikatakan kepada keturunan-keturunannya, seolah-olah dimaksudkan banyak orang, tetapi hanya satu keturunannya, yaitu Kristus. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, jadi jalan keselamatan itu dari Allah pilih Abraham, lalu Allah pilih satu orang keturunan Abraham, yaitu Kristus. Keturunan Abraham yang dimaksud adalah Kristus. Secara jasmani umat Israel adalah bangsa pilihan Allah. Tetapi secara rohani keturunan Abraham adalah Kristus. Jadi kalau kita memiliki Kristus, kalau kita adalah bagian dari Kristus, kalau kita adalah bagian Kristus, kita juga adalah bilangannya Abraham, keturunan Abraham secara rohani. Dan kita tahu kalau keturunan Abraham secara jasmani harus menuruti Taurat Tuhan. Makanya kepada Abraham diberikan janji-janji Tuhan, dan juga kepada Taurat, kepada keturunan-keturunannya bangsa Israel, dan keturunan-keturunannya melakukan Taurat Tuhan.
Dan melalui Taurat Tuhan mereka diselamatkan. Dan Taurat Tuhan memang adalah model atau jalan keselamatan, yaitu melalui pengorbanan. Kita juga tahu agama-agama lain juga memberikan pengorbanan kepada dewa-dewa dia supaya mereka adalah selamat. Kita juga tahu memang jalan keselamatan adalah melalui suatu pengorbanan, saudara. Saudara dikasih Tuhan, kalau bangsa Israel melalui pengorbanan yang dia lakukan dalam setiap rutin tiap tahun, tapi melalui Kristus, pengorbanan itu dilakukan hanya satu kali, yaitu kematian Yesus di Golgota. Jika kematian Kristus di Golgota adalah satu pengorbanan yang sangat luar biasa, itu menghapuskan seluruh dosa umat manusia. Saudara dikasih Tuhan, jadi kalau kita keturunan Yesus dan percaya bahwa Yesus mati untuk saudara dan saya, bahwa Yesus mati untuk dosa-dosa kita termasuk keturunan Abraham, kita termasuk memiliki jalan keselamatan. Kalau agama-agama menjadi jalan keselamatan melalui jalan agama dia, kalau keturunan Abraham secara rohani jalan keselamatan melalui Yesus Kristus Tuhan. Karena Kristus Tuhan sudah menggenapi Taurat, maka dengan mengikuti jadi anak Tuhan, kita sudah menjadi menggenapi Taurat. Saudara yang dikasih Tuhan, jadi jalan keselamatan orang Kristen itu cuma satu. Jalan keselamatan Kristus melalui Kristus itu cuma satu, taat kepada Kristus dan memiliki iman Kristus. Hidup menjadi serupa dengan gambaran Kristus. Itulah jalan keselamatan yang Allah rancang bagi saudara dan saya. Itulah berita baik, itulah kabar baik. Tidak penting saudara seberapa adanya. Saudara orang jahat kah? Atau saudara orang baik? Saudara orang kaya kah? Atau saudara orang yang sederhana? Saudara orang pintar kah? Atau bahkan saudara tidak sekolah? Saudara, jalan keselamatan, jalan ke surga hanya melalui jalan Yesus Kristus. Itu adalah jalan yang paling sederhana. Itu adalah jalan yang paling mudah. Dan itu adalah jalan yang paling sungguh sejati. Karena Kristus yang merancang, Allah sendiri yang merancang untuk jalan itu. Jalan itu menjamin kita akan sampai kepada Bapa, akan sampai kepada Sang Pencipta. Karena Dia yang merancang jalan itu, saudaraku yang dikasih Tuhan. Oleh karena itu, kenapa Kristus adalah jalan keselamatan? Karena Allah yang merancang. Saudaraku yang dikasih Tuhan, di ayat tadi kita katakan orang miskin, orang tertindas, kita sudah bahas minggu lalu. Kalau sekarang saya tanya saudara, dan belum lama ini juga berkali ada kirim saya khotbahnya salah satu pendeta besar di Indonesia. Kadang orang Kristen itu mencari berkat di dunia ini ketimbang berkat di dalam kekekalan. Pendeta itu menegaskan berkat di dunia ini seberapa yang kita bisa miliki. Alkitab jelas mengatakan yang ada kita memiliki semuanya tanpa Kristus pun nggak ada gunanya. Saudara, saya sangat setuju. Saudara, coba pikir baik-baik. Coba renungkan sungguh-sungguh baik-baik. Saudara, kalau saudara bekerja, kalau saya adalah seorang pengusaha yang besar, kalau saya seorang pengusaha yang besar, seorang pengusaha yang kaya raya, lalu saya datangi saudara dan saya berkata kepada saudara, "Hai saudara, maukah kau bekerja bagi saya 20 tahun? Setelah itu seumur hidupmu aku jamin. Tidak hanya engkau yang aku jamin, anak cucumu aku jamin. Hidupmu akan sejahtera, damai sejahtera. Maukah saudara bekerja bagi saya?" Saudara, kalau saudara ditawari pekerjaan seperti itu pada seorang pengusaha besar, dan saudara percaya pengusaha besar itu akan menepati janji saudara, apakah saudara mau melakukannya? Saya jelas mau. Saya sudah bekerja 18 tahun di salah satu perusahaan sekolah tinggi di salah satu Jakarta, tetapi dia tidak pernah berjanji itu. Bahkan 18 tahun kemudian saya bekerja juga untuk salah satu perguruan tinggi swasta di Karawaci, seorang pengusaha besar. Dia juga tidak berani menjanjikan itu. Saudaraku, dikasih Tuhan, Allah berjanji kepada saudara dan saya. Kalau saudara mau bekerja bagi Dia, saudara mau melayani Dia sungguh-sungguh, dan saudara mau berkarya bagi Dia sekarang, bagi kerajaan Allah, Dia berjanji dan janjinya bisa dipercaya karena Dia Allah Sang Agung.
Dia berjanji dia akan saudara akan memiliki hidup kekal, hidup yang tidak bisa dibeli oleh dunia ini. Maukah saudara? Dia yang berjanji, dia yang bisa dipegang janji, dan dia yang menepati janji itu, dan segala janjinya tidak pernah bisa salah. Saudara akan dikasih Tuhan, kekekalan itu adalah hal yang perlu untuk kita renungkan. Peduli saudara siapa? Saudara orang kaya, orang miskin, orang susah, orang apapun juga bentuknya saudara. Saudara perlu berenung tentang kekekalan itu. Harta kekekalan tak ternilai oleh harta dunia ini. Tapi kadang kita mengabaikannya. Hari ini kita akan renungkan keadilan Allah. Kalau minggu lalu kita renungkan kasih Allah yang begitu agung. Sekarang kita lihat keadilan Allah. Saudara yang dikasih Tuhan, bagaimana Allah yang adil itu memberikan jalan keselamatan bagi orang yang berdosa seperti saudara dan saya, yang hidup tidak benar, tidak bisa hidup sempurna, tapi memiliki kehidupan yang sempurna nanti dalam kekekalan. Bagaimana Allah itu bisa dikatakan adil? Bagaimana saya percaya Tuhan baru 1 tahun, baru 2 bulan, baru 1 minggu, bahkan baru sekarang saya kenal Tuhan dan saya mati, saya memiliki kekekalan. Padahal saya hidup di dunia ini sudah demikian baik. Sebelumnya bagi orang lain mengatakan saya sudah baik, hidup saya masuk neraka. Bagaimana Allah itu adil? Saudara yang dikasih Tuhan, kita baca Roma pasal 6 ayat 23, yang merupakan salah satu bagian yang juga pernah saya singgung di minggu lalu. Roma pasal 6 ayat 23 dikatakan, sebab upah dosa ialah maut, tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan. Saudara lihat, upah dosa adalah maut, tapi kasih karunia Allah hidup yang kekal. Jadi kita masuk surga bukan karena upah, saudara. Kita masuk surga karena kasih karunia. Kita masuk surga bukan karena kita berkarya bagi Allah dan upahnya masuk surga. Kita masuk surga karena kasih karunia Allah. Sedangkan masuk neraka itu karena upah, saudara. Upah dosa adalah maut. Kita masuk neraka bukan karena apa-apa, karena karya kita di dunia ini. Upahnya neraka. Kalau karya di dunia kita, kalau di dunia ini karya kita bagi Allah, upah kita tidak surga, saudara. Kita tidak bisa membeli surga dengan segala upah kita. Kita masuk surga hanya kasih karunia. Kasih karunia itu artinya apa? Kasih karunia itu adalah sesuatu yang kita terima yang tidak pantas kita terima. Itu kasih karunia. Saudara mendapatkan sesuatu yang tidak pantas saudara terima, tapi saudara menerima. Kita hidup kekal itu karena kasih karunia. Tidak pantas kita menerimanya. Karena tidak ada satupun orang di dunia ini hidup dalam kesucian Sang Ilahi. Tidak ada. Kalau kita tidak bisa hidup suci, bagaimana kita bisa masuk surga yang suci? Tidak bisa, saudara. Kecuali yang punya surga mengizinkan kita masuk. Kasih karunia. Saudara dikasih Tuhan, tetapi neraka itu adalah upah hak saudara untuk masuk neraka karena pilihan saudara untuk tidak menerima Dia. Saudara yang dikasih Tuhan, kasih karunia adalah membawa kita masuk ke dalam surga. Tapi di mana keadilan Allah? Saudara yang dikasih Tuhan, adil itu punya 2 konotasi. Yang pertama, adil itu adalah menghukum orang yang bersalah dengan hukuman yang setimpal sesuai dengan kesalahannya. Ya, kalau kita tidak menerima Tuhan, kesalahan kita itu adalah kekal karena kita menolak yang menciptakan kita. Itu serius. Makanya kita hukumannya. Kalau Allah itu adil, kita neraka. Jadi sesungguhnya kita semua masuk neraka, saudara Tuhan kita kasih Tuhan. Tapi kasih karunia itulah yang menyelamatkan saudara dan saya, sehingga kita tidak memiliki neraka, tapi kita memiliki surga. Saudara Tuhan dikasih Tuhan. Lalu keadilan yang kedua adalah membebaskan orang yang dinyatakan bersalah. Jadi kalau kita dalam pengadilan,
Ada orang tertuduh, katakanlah dia menjadi seorang teroris. Lalu pengacara membuktikan bahwa dia bukan seorang teroris, dan terbukti dia bukan seorang teroris, maka hakim harus memutuskan bahwa dia bebas. Itu namanya adil. Saudara yang dikasih Tuhan, kalau kita menanyakan keadilan Allah yang kayak apa yang kita meminta Allah lakukan atas kita? Hanya ada dua itu. Kalau saudara sudah dituduh sebagai seorang yang tidak mau menerima Tuhan, dan saudara terbukti saudara tidak terima Tuhan, bukankah Allah itu adil? Kalau orang itu harus mendapat upahnya, yaitu neraka. Tapi kalau orang itu terbukti bersalah dan Allah membebaskan orang itu, jelas Allah tidak adil. Jelas kok. Saudara sekarang terbukti nggak bersalah, bahwa saudara menentang Sang Pencipta? Ya, kita mengakui Kristus Tuhan sebagai Sang Agung. Mungkin kita berkata, ya saya terima Tuhan, jadi saya tidak terbukti bukan bahwa saya menolak Tuhan. Tapi siapa yang tahu saudara, hati manusia? Saudara mungkin berkata begitu, tapi realitanya saudara tidak menuruti perintah Tuhan. Bagaimana saudara katakan saudara menerima Tuhan? Sang adil itu yang akan menjudge saudara dan saya di dalam kekekalan nanti. Kita tahu agama-agama mengajarkan di dalam kematian ada kehidupan. Semua agama mengajarkan demikian, ada kematian, ada kehidupan, kecuali orang Eropa. Orang Eropa, orang Amerika mungkin sudah berpikir lain. Dia berpikir sedemikian maju menurut mereka. Mereka berkata setelah mati semua selesai. Padahal setelah mati justru dimulai di dalam kekekalan yang tidak pernah berakhir. Saudara yang dikasih Tuhan, kita percaya di dalam kematian nanti ada satu penghakiman. Dan belum lama ini saya nonton film juga, saudara, yang menggambarkan bagaimana penghakiman di dalam pengadilan ilahi. Jadi seorang yang mati harus dibawa oleh seorang pengacara menghadap tahta keadilan dalam ilahi. Ada 7 pengadilan yang harus dilewati orang itu, dan si pengacara harus membuktikan orang itu tidak bersalah. Kalau terbukti dia bersalah, dia masuk pengadilan kedua, masuk pengadilan ketiga, masuk pengadilan ke-7. Kalau di 10 pengadilan dia dinyatakan tidak bersalah, maka dia masuk surga. Ceritanya begitu. Kekristenan bagaimana? Kekristenan tidak terlalu clear menjelaskannya, tetapi kekristenan hanya menjelaskan satu Allah sebagai Sang Hakim. Dia akan mengadili saudara dan saya sebagaimana apa yang kita kerjakan di bumi ini. Penghakiman Allah hanya satu. Alkitab hanya mengajarkan sedemikian. Pertanyaannya sekarang saudara, siapa yang menjadi pengacara? Siapa yang menjadi pengacara kita? Siapa yang menjadi pembela kita dalam kekekalan? Siapa saudara yang bisa menjadi pembela kita dalam kekekalan? Alkitab kita mengajar Kristuslah menjadi pembela saudara. Dia yang membela saudara dan saya di hadapan tata Bapa. Dia yang bersaksi atas nama saudara kepada Sang Bapa bahwa saudara miliknya dia. Kalau dia bersaksi saudara dalam miliknya dia, saudara lolos dari penghakiman Sang Allah. Alkitab jelas mengatakannya dengan demikian. Kristus menjadi pembela saudara dan saya. Dia membela saudara dan saya di dalam kekekalan di hadapan Sang Bapa. Dia tidak bisa ditipu oleh saudara dan saya, karena dia adalah Allah. Dan kalau saudara mengikuti jalan Kristus, jelas Kristus menjadi pembela saudara. Makanya kenapa keselamatan menjadi suatu kepastian di dalam Yesus Kristus. Karena dia yang menjadi pembela saudara dan saya. Dan terbukti saudara menjalani jalannya. Lalu bagaimana hukuman atas dosa? Ya? Kalau Allah itu adil, Allah harus menghukum dosa, bukan? Ya, sebagaimana tadi dikatakan upah dosa adalah maut. Saudara, Allah kita Allah yang adil. Keadilannya begitu luar biasa dan begitu agung. Dia tahu ketika saudara di bumi ini tidak bisa lepas dari dosa. Meskipun kita adalah anak Tuhan, meskipun kita adalah orang yang taat dengan ibadah, taat dengan Tuhan, tapi kita tidak terlepas dalam dosa dalam dunia ini. Bukan berarti saya berkatakan saudara berdosalah, tentu tidak.
Kita melakukan dosa-dosa yang kita tidak sadari itu berdosa. Karena definisi dosa di Alkitab itu sangat tajam, saudara. Manusia tidak bisa terhindar dari definisi dosa yang Allah definisikan sendiri. Definisi dosa itu ada 3. Kita tahu melakukan kejahatan itu jelas dosa. Alkitab juga mengajarnya. Kedua, dosa itu tidak melakukan yang baik, itu dosa, saudara. Tidak melakukan yang baik itu dosa. Dan berapa banyak kita tidak melakukan yang baik? Dalam banyak hal kita banyak melakukan yang tidak baik. Kita melakukan banyak yang baik yang harusnya kita lakukan, yang kita tidak lakukan, itu sudah dosa. Alkitab tajam sekali. Yang ketiga, definisi dosa, saudara. Kalau Allah, saudara melakukan segala sesuatu tanpa iman kepada Kristus, saudara dosa. Jadi yang ketiga, kita melakukan kebaikan sekalipun. Tapi kalau kebaikan itu ada sesuatu di dalamnya yang menjadi intrik kita, yang menjadi kepentingan saudara dan saya, bukan kepentingan Sang Allah, bukan kepentingan Kristus kerajaannya, saudara masalah, itu dosa. Mungkin saudara berpikir membangun gereja itu adalah satu pekerjaan mulia. Ya betul, itu pekerjaan mulia. Tapi kalau membangun gereja untuk kepentingan saudara, itu menjadi persoalan. Hanya Allah yang tahu. Dan kita mungkin tidak bisa terhindar. Berarti kita harus terima hukuman upah dosa maut dong. Ya saudara, Allah yang adil. Keadilan Allah itu di mata saya adalah kita yang tidak pantas untuk menerima kemurahan Allah. Kita yang tidak pantas untuk menerima kasih Allah, justru dikasihi Dia. Dan kita dinyatakan bersalah dan kita menerima hukumannya itu. Tetapi yang kita terima bukan hukuman, yang diterima adalah kasih karunia Allah. Dan hukuman yang harus kita terima justru diterima Yesus di atas kayu salib. Itulah sebabnya kenapa Yesus harus disalib. Jalan keselamatan Yesus harus disalibkan. Dia harus mati ganti saudara dan saya. Pengorbanan, tadi saya katakan keselamatan adalah jalan pengorbanan. Kristus yang berkorban untuk saudara dan saya, menggantikan saudara dan saya menjalani hukum dosa, yaitu maut. Saudara yang dikasih Tuhan. Nah, di sini ada sedikit persoalan teologis, saudara, yang coba kita bahas. Apa persoalan teologisnya? Coba kita buka Markus 15, saudara. Markus pasal 15. Markus pasal 15 ayat 34. Dan pada jam 3 berserulah Yesus dengan suara nyaring, Eloi, Eloi, lama sabachthani. Yang berarti, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Saudara, ini salah satu perkataan Yesus di atas kayu salib. Dari 7 perkataan Yesus, ini adalah perkataan Yesus yang keempat. Yesus berteriak jam 3 sore, Eloi, Eloi, lama sabachthani. Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Di sini ada masalah serius tentang keadilan Allah. Bagaimana kita menjelaskannya? Bagaimana kita menjelaskan Allah yang adil itu meninggalkan Yesus di atas kayu salib? Kadang-kadang kita berpikir begitu. Bukankah Yesus dalam hidupnya justru mengabdi kepada Bapa di surga? Bukankah dia dalam hidupnya Yesus itu taat sampai mati? Bagaimana Yesus sampai mati taat dan dia harus ditinggalkan Bapa, dan Bapa seolah-olah memalingkan muka atas Yesus? Bagaimana hal itu bisa terjadi? Allah itu adil. Kalau dibilang Allah adil menghukum, that's okay lah. Tapi bagaimana dengan keadilan Allah dalam diri Yesus? Bukankah dia adalah orang yang mengasihi Allah? Bukankah dia taat sampai mati? Kenapa dalam kesengsaraannya Allah meninggalkan dia? Yesus berteriak, Eloi, Eloi, lama sabachthani. Allahku, Allahku, mengapa engkau tinggalkan aku? Bagaimana kita menjelaskannya? Saudaraku yang dikasih Tuhan, kita mungkin berpikir ketika Yesus mati memang Allah meninggalkan Yesus karena perkataan ini, Eloi, Eloi, lama sabachthani. Tapi benarkah Allah meninggalkan Yesus? Kalau dari bahasan Markus ini sepertinya iya. Allah tidak menjawab jawaban Yesus, pertanyaan Yesus. Allah tidak menjawab. Markus tidak menjawab.
Jadi benar Allah meninggikan Yesus. Kalau itu benar, saudara, ada satu persoalan teologis yang serius. Di mana keadilan Allah? Terhadap diri Yesus tentunya pertanyaan ini. Bukan terhadap kita. Kalau terhadap kita mah jangan mikir keadilan Allah. Kalau terhadap kita, Allah sudah sangat-sangat bermurah hati. Tapi sebagai orang teologis, sebagai orang yang merenungkan firman Tuhan yang serius, kita harus bisa menjawab persoalan-persoalan tersebut dengan lebih baik. Saudara, benarkah Allah meninggalkan Yesus? Kalau benar, maka ada persoalan teologis. Berarti pada saat Yesus disalib dan Yesus mau mati disalib, Kristus dan Allah Bapa terpisah. Kalau sampai Yesus terpisah, berarti ketritunggalan itu terpisah. Berarti ada satu momen di mana ketritunggalan Allah tidak terjadi karena Yesus dan Allah terpisah. Jadi tidak mungkin ketritunggalan itu terjadi. Jadi tidak mungkin logikanya Allah meninggalkan Yesus. Kalau Allah meninggalkan Yesus, maka ketritunggalan hancur. Karena ada satu momen di mana Allah Bapa, Allah Anak dan Allah Roh Kudus tidak dalam satu kesatuan, yaitu saat Allah Bapa meninggalkan Yesus. Padahal ketritunggalan itu selalu dalam kesatuan Allah Bapa, Allah Anak dan Allah Roh. Tapi bagaimana kita menjelaskannya bahwa bagaimana kita tahu Allah tidak meninggalkan Yesus? Saudara, kalau kita cari di Perjanjian Baru, kita tidak ketemu jawabannya. Tapi untung Alkitab kita tidak hanya Perjanjian Baru, kita punya Perjanjian Lama. Coba kita baca Mazmur pasal 22. Mazmur pasal 22 ini adalah kutipan yang dikutip, saudara yang dikasih Tuhan. Perkataan yang sama di Mazmur pasal 22 ayat 2. Allahku, Allahku, kata Mazmur Raja Daud, mengapa engkau meninggalkan aku? Aku berseru tapi engkau tetap jauh dan tidak menolong aku. Allahku, aku berseru-seru pada waktu siang tapi engkau tidak menjawab. Dan pada waktu malam tapi tidak juga aku tenang. Mazmur Daud mengatakan Daud berseru kepada Tuhan. Dan Daud berseru ini bicara apa? Bicara nubuatan tentang apa yang terjadi tentang Kristus. Dan apa jawabannya, saudara? Jawabannya ditulis ayat 24. Kamu yang takut akan Tuhan, pujilah Dia. Hai segenap anak cucu Yakub, muliakanlah Dia dan gentara terhadap Dia, hai segala anak cucu Israel. Sebab Ia tidak memandang hina ataupun merasa jijik kesengsaraan orang yang tertindas, dan Ia tidak menyembunyikan wajahnya kepada orang itu. Jadi jelas, Mazmur Daud berkata Daud tidak ditinggalkan oleh Allah ketika dia merasakan bahwa Allah seolah-olah meninggalkan dia. Ya, Yesus berteriak Eloi, Eloi lama sabatani. Karena Yesus adalah manusia sepenuhnya, seutuhnya. Dia mengalami penderitaan yang begitu dahsyat yang tidak pernah dialami oleh manusia di dunia ini. Karena dia menanggung dosa seluruh umat manusia, saudara dan saya. Saudara komunikasi, dia menjalani upah dosa itu untuk saudara dan saya. Sehingga berdosaan kita di dunia ini sudah dia tanggung di dalam atas kayu salib. Sehingga kita menjadi hak milik kerajaan Allah dan berhak menjadi anggota kerajaan Allah. Allah sendiri yang janji. Karena Allah yang menggenapinya melalui Yesus Kristus Tuhan. Allah Bapa tidak meninggalkan Yesus di atas kayu salib. Bahkan Allah Bapa tidak meninggalkan Yesus ketika Yesus ada di dalam kerajaan maut sekalipun. Allah Bapa dan Allah Roh Kudus bersama dengan Kristus merenggut kunci maut itu, sehingga kita bisa dikatakan bebas dari kerajaan maut itu. Makanya kenapa anak-anak Tuhan adalah anak-anak yang bebas, anak yang merdeka, karena kita memiliki kunci kerajaan maut atas nama Yesus. Dan itu sudah dianugerahkan kepada saudara dan saya karena kita adalah umatnya Allah. Kalau benar kita adalah umat, maka kita menjadi orang yang bebas dari kutuk dosa, bebas dari kuasa dosa. Makanya kita anak-anak Tuhan sesungguhnya bisa melakukan apa yang baik dari kacamata ilahi, bukan apa yang baik dari kacamata orang. Kita bisa melakukan apa yang baik dari kacamata orang, padahal itu mungkin kebaikan yang relatif. Tapi bagi Sang Ilahi, kebaikan kita, kalau memang kita jalani sesuai dengan jalan Dia, adalah kebaikan yang absolut.
kebaikan yang sesuai dengan rencana Allah. Jadi kematian Kristus itu tergenapi dalam segala keadilannya. Allah yang adil, Allah yang menerima hukuman yang seharusnya kita terima karena dosa yang kita kerjakan. Ya, Dia Allah yang adil. Keadilan Dia justru menganugerahkan saudara dan saya kekekalan. Lalu pertanyaan berikutnya, saudaraku yang dikasih Tuhan. Jadi Allah tidak meninggalkan Yesus di atas kayu salib, tetapi justru itu menggenapi bahwa saudara dan saya yang menerima Kristus sebagai jalan keselamatan yang sudah dinubuatkan melalui Abraham, yang Allah sendiri rancang, maka keselamatan itu sudah menjadi milik saudara dan saya. Oleh karena itu adalah kabar baik. Jalan keselamatan hanya melalui Yesus Kristus Tuhan. Tidak ada jalan kepastian lain selain jalan itu. Tidak ada jalan kepastian di luar Kristus. Di dalam Kristus, jalan keselamatan adalah sesuatu yang pasti. Saya bersyukur bisa mengenal jalan ini, saudara. Jalan keselamatan bukan karena karya kita. Kalau karya kita yang melakukan jalan keselamatan, jelas Allah Bapa tidak perlu turun tangan. Jelas Allah tidak perlu mati. Kalau kita bisa menjalani jalan keselamatan, ngapain Allah mau susah-susah mati? Karena Allah tahu tidak ada satupun orang yang bisa menjalani jalan keselamatan hanya melalui Kristus Tuhan. Terimalah jalan keselamatan itu. Pertanyaannya, gimana jalan keselamatan itu, saudara? Kalau saya mau menerima jalan keselamatan yang Allah beri, apa yang harus saya lakukan? Apa yang harus saya kerjakan? Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita sedikit lagi lanjut. Kita coba baca jalan keselamatan apa yang ditawarkan. Kabar baik apa yang Tuhan berikan bagi saudara. Tidak ada kabar baik yang lebih baik dari kabar ini, bahwa saudara memiliki hak kekekalan bersama Kristus Tuhan di surga sampai kekal adanya. Tidak ada, saudara. Kita buka 2 Tesalonika pasal 2. 2 Tesalonika pasal 2, kita baca ayat 13 sampai 17. Sebab Allah dari mulanya telah memilih kamu untuk diselamatkan dalam roh yang menguduskan kamu dan dalam kebenaran yang kamu percayai. Itu yang pertama. Jadi jalan keselamatan yang Allah rancang buat saudara dan saya adalah, pertama, Allah sudah memilih saudara dan saya menjadi umatnya Allah, bahkan sebelum dunia ini dijadikan. Jadi memang itu adalah karya Allah. Jadi ketika Allah memilih, maka kita hanya dalam konteks menerima. Saudara, ketika kita menerima Kristus, maka kita memiliki jalan keselamatan itu. Tidak ada jalan lain. Yang kedua, untuk itu Ia telah memanggil kamu oleh Injil yang kami beritakan, sehingga kamu boleh memperoleh kemuliaan Yesus Kristus Tuhan kita. Yang kedua, ketika saudara menerima Kristus sebagai juru selamat, karena melalui Dialah jalan keselamatan itu, saudara boleh memiliki kemuliaan Allah. Nah, di sini ada kata boleh memiliki kemuliaan Allah. Jadi bisa saja anak manusia yang menerima Kristus tidak memiliki kemuliaan Allah di dunia ini. Ya, karena dia tidak memiliki jalannya. Dan bagaimana kita memperoleh kemuliaan itu? Yang ketiga, sebab itu berdirilah teguh dan berpeganglah pada ajaran-ajaran yang kamu terima dari kami, baik secara lisan maupun secara tertulis. Jadi yang ketiga, jalan keselamatan itu setelah saudara menerima, saudara akan dianugerahi kemuliaan Allah. Caranya saudara bisa menerima anugerah kemuliaan Allah adalah saudara mengikuti ajarannya, yaitu berpeganglah pada ajaran-ajaran yang kamu terima dari kami. Jadi kita mesti mengikuti pengajaran-pengajaran yang harusnya kita jalani, supaya kita bisa menjalani jalan Tuhan itu melalui pertolongan Roh Kudus. Dan yang keempat, dan Ia Tuhan kita Yesus Kristus dan Allah Bapa kita yang dalam kasih telah mengasihi kita dan yang telah menganugerahkan penghiburan abadi dan pengharapan baik kepada kita. Maka yang keempat, kita memiliki pengharapan di hadapan Tuhan.
baik di dunia ini maupun di dalam kekekalan. Saudara yang dikasihi Tuhan, saya mau menutup khotbah ini dengan suatu cerita. Di Amerika ada suatu pengadilan, seorang perempuan, let's say katakanlah Anissa, keturunan Arab. Si Anissa ini dituduh oleh pemerintah Arab bahwa dia adalah seorang teroris. Dia harus ditangkap dan dihukum mati. Tapi Anissa lari ke Amerika dan dia minta suatu pertolongan seorang pengacara. Pengacara ini menerima Anissa lalu bertanya, emang apa tuduhannya? Tuduhannya teroris. Memang kamu seorang teroris? Bukan. Bukan. Ya, saya memang seorang jurnalis. Saya memberitakan bagaimana pemerintahan Arab itu berlaku tidak adil. Bagaimana pemerintahan Arab itu melakukan sesuatu yang jahat. Dan karena pemberitaan saya itu, saya dianggap teroris oleh Arab. Dan saya pengen ditangkap dan dihukum mati. Maka saya mohon perlindungan dari Amerika. Dia datangi pengacara, akhirnya pengacara mencoba mencari bukti. Dan memang terbukti di pengacara melihat satu bukti yang menyatakan bahwa orang ini bersalah dan menjadi teroris di Amerika. Tapi dalam kesaksian video yang dilihat oleh pengacara ini melihat bahwa video itu adalah editing. Sehingga pengacaranya cukup yakin bahwa ini adalah editing, berarti ini bukan terjadi sesungguhnya. Berarti orang ini memang tidak bersalah. Maka si pengacara wanita ini akhirnya menyetujui mau jadi pengacara. Di pengadilan, pengacara ini membela si teroris ini, si Anissa ini tentunya, yang dituduh teroris. Tapi pengadilan minta dihadirkan Anissa dalam sidang. Si pengacara jelas menolaknya karena kalau dia hadirkan dalam sidang dia akan dihukum mati. Si Anissa ini. Karena si pembela tidak bisa menghadirkan dia dalam sidang. Akhirnya si pembela dianggap bersekutu dengan si Anissa ini dan akhirnya si pembela dipenjarakan. Saudara lihat, hukum memenjarakan si pembela. Saudara dikasih Tuhan, apakah hakim melakukan kesalahan ketika dia memenjarakan si pembela? Jelas tidak, karena itu adalah perintah hukum. Memang hukum Amerika mengatakan gitu. Kalau kita membela kejahatan, ya berarti kita melakukan kejahatan. Tapi untuk papanya si pengacara ini juga seorang pengacara. Ya dia bertanya kepada orang ini. Dan si pengacara dari Arab juga menghadirkan konsulat Amerika untuk menangkapnya. Menangkap si Anissa ini karena diketahui si Anissa ada di rumahnya si pengacara itu. Saudaraku yang dikasih Tuhan. Dia memberikan mereka membawa satu saksi yang adalah saudaranya si Anissa. Dan saudaranya si Anissa, saudara laki-lakinya Anissa ini berkata memang Anissa adalah teroris. Jadi pengadilan terbukti. Orang yang tertuduh, orang yang menuduh memberikan saksi yang memberatkan tertuduh. Bapaknya sangat yakin bahwa si Anissa tidak bersalah. Lalu dia kabarkan berita ini kepada Anissa. Lalu Anissa berkata, ya sudah kalau gitu saya hadir ke pengadilan, saya ditangkap oleh mereka dan saya dihukum mati sudahlah daripada saudara saya yang harus dihukum mati. Si papanya melihat bahwa saksi yang dibawakan oleh si orang Arab tersebut jelas oleh pengadilan, jelas adalah saksi dusta. Jelas berada dalam tekanan. Lalu si papanya membuat suatu skenario. Dia ke dalam sidang kembali. Di dalam sidang itu akhirnya dia berkata, oke, saya akan menghadirkan Anissa, tetapi sekarang tidak secara fisik, secara online. Pengadilan setuju dengan permintaan ayahnya si pengacara bahwa Anissa dihadirkan secara online. Nah, ketika pengadilan menyetujuinya, lalu para orang Arab ini berkata, coba dicek di mana posisinya si Anissa berada dan tolong tangkap dia sebelum dia melakukan bersaksi dan kalau perlu bunuh dia. Dan papanya sudah membuat satu skenario tadi saya katakan, dan ketika melakukan settingan online dilakukan, papanya sengaja memberikan lokasi mudah untuk ditangkap, untuk diketahui oleh si orang Arab, sehingga si Anissa dengan mudah lokasinya bisa diketemui. Dan lokasi ternyata tidak jauh dalam persidangan, sehingga mudah bagi orang-orang Arab tersebut untuk menangkap Anissa. Tetapi apa yang terjadi ketika mereka mencoba untuk menangkap Anissa dan membunuh Anissa? Mereka sudah merekam peristiwa tersebut
dan peristiwa itu disajikan secara online dalam persidangan, sehingga terbukti Anissa memang sengaja pengen dibunuh dan dibungkamkan untuk tidak memberikan kesaksian di dalam persidangan. Sehingga akhirnya Anissa terbukti tidak bersalah dan Anissa dibebaskan, dan Anissa oleh pengadilan Amerika bahkan diberikan hak suakanya bagi Amerika. Jemaat yang dikasih Tuhan, kisah ini hanya suatu cerita, tapi bagaimana itu menggambarkan kehidupan saudara dan saya. Kristus menjadi pembela saudara dan saya sebagaimana saya sajikan di depan. Dia tidak melakukan trik apa-apa karena dia menaruh kekuatan itu bagi saudara dan saya melalui pertolongan Roh Kudus. Dia yang akan memberikan pembelaan kepada saudara dan saya di hadapan Bapa pada persidangan kekekalan. Sehingga jaminan kekekalan itu jelas menjadi milik saudara dan saya. Terimalah keselamatan yang datangnya dari Tuhan Yesus Kristus bagi saudara dengan menerima Kristus sendiri sebagai Tuhan dan Juru Selamat bagi hidupmu. Mari kita berdoa. Bapa yang di surga, terima kasih Tuhan untuk Kristus yang sudah menjadi pembela dan jalan keselamatan bagi setiap kami. Ajar kami Tuhan untuk menjalani jalan keselamatan itu, masuk dalam program misi Sang Allah. Misi ilahi membawa kabar baik, kabar keselamatan yang hanya datang dari Kristus Yesus Tuhan. Terima kasih Bapa untuk kasih karunia-Mu, untuk keagungan, untuk keadilan yang begitu besar bagi kami. Saya akan juga berdoa berkat jemaat yang dikasih Tuhan. Terimalah berkat kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus akan menyertai saudara dan saya sepanjang hidup saudara dan saya, sekarang sampai selama-lamanya. Amin.